Pada semester 1, kita telah belajar tentang Asmaul Husna. Di antaranya Al-Aziz, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik. Ada yang ingat Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik atau indah. Pada semester ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna juga. Di antaranya Al-Batin dan Al-Wali. Yang pertama kita akan belajar Al-Batin. Al-Batin artinya maha tersembunyi. Maha tersembunyi artinya tidak ada yang mengetahui bentuk dan unsurnya. Hanya Allah yang mengetahui zatnya sendiri. Walaupun tidak terlihat, Allah tetap memberikan petunjuk bagi makhluknya tentang keberadaannya. Salah satu petunjuk adalah keberadaan semua yang ada di alam ini. Jika sebuah robot ada penciptanya, maka semua di alam ini pun ada penciptanya. Pencipta semua benda dan makhluk di alam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Allah itu nyata dalam ketersembunyiannya. Hal ini terdapat pada Quran surat Al-Hadid ayat 3, yang artinya Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah adalah awal dan akhir. Awal artinya telah ada sebelum segala sesuatu ada. Akhir artinya yang tetap ada setelah segala sesuatu musnah. Zahir artinya nyata dengan segala buktinya. Sedangkan al-batin artinya yang tidak dapat dilihat. Allah memiliki sifat yang batin, juga berarti bahwa Allah mengetahui segala hal yang tersembunyi dari makhluk ciptaannya. Ucapan, pikiran, bahkan niat telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, baik yang terlihat atau zahir maupun yang tidak terlihat, batin. Dengan sifat al-batin, Allah menciptakan alam semesta ini jelas, sehingga tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Allah dengan sifat al-batinnya maha melihat segala sesuatu di alam semesta ini, bagaimanapun kecil dan halusnya. Demikian juga dengan sifat zahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan segala sesuatu yang ada di sisinya adalah batin. Segala sesuatu yang menyangkut sifat al-batinnya adalah gaib. Makhluk ciptaannya tidak mampu melihat wujud Allah. Dengan demikian, segala yang mewujud itu nampak dengan jelas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat wujud. Adapun cara menadani sifat dari al-batin adalah tidak memperlihatkan atau membicarakan kebaikan pada orang lain. Cukuplah Allah yang mengetahui kebaikan yang telah kamu lakukan. Dengan demikian, kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak bersikap sombong. Selain itu, kita hendaknya senantiasa memikirkan yang baik-baik saja agar Allah selalu meridhoi kita. Tadi kita telah belajar tentang al-batin. Sekarang kita akan belajar tentang al-wali. Al-wali berarti Allah maha penolong atau maha pelindung. Manusia memiliki keterbatasan sehingga mengalami cobaan dan hambatan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, hanya Allah yang tidak memiliki keterbatasan yang dapat menolong umatnya. Allah melindungi dan menolong orang-orang yang dekat dengannya. Mereka yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan merasa aman dan damai karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 257 yang artinya Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya atau iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya ke kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Perlindungan Allah tidak hanya melindungi keadaan fisik. Allah juga melindungi batin rohani umat yang bertakwa. Allah melindungi seseorang dengan dijauhkan dari godaan setan. Dengan demikian, kalian akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari jalan yang sesat. Jika ada orang yang ketakutan akan kehilangan harta benda, kehilangan kekuasaan dan pekerjaan, kemudian berserah diri melepaskan seluruh urusannya kepada Allah dan memohon perlindungan hanya kepadanya, maka Allah pasti akan melindungi hamba yang mempercayakan hidup dan kehidupannya padanya. Al-Wali yang Maha Melindungi adalah yang mencintai dan melindungi semua makhluknya. Perlindungan ini tidak terhenti ketika seseorang berada di dunia. Namun, Allah juga akan menghukum dengan seadil-adilnya. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikannya ketika di akhirat. Bagi orang beriman yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehernya sendiri, akan selalu merasa terlindungi dan mendapatkan keamanan lahir dan batin, baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sempit maupun lapang. Karena segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak dan atas izin Allah. Jika kita mengaku beriman bahwa Allah memiliki sifat awali, maka amalkan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kalian dapat memberi perlindungan untuk orang tua, teman, dan kerabat di dekatmu. Kalian dapat membela orang tua, teman, dan kerabat saat mereka tertindas. Janganlah kalian membela orang yang bersalah. Hal ini sebagaimana Allah yang Maha Pelindung. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.